Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk. Let's mulai. Kita bersama. Pada tahun 1945, di sebuah sekolahan yang bernama Harley School, nampak sepasang kekasih sedang menuju pulang ke rumah. Di sini, sang pria yang bernama Leno mengajak kekasihnya yang bernama Tenny untuk melewati sebuah jalan pintas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Leno yang sakne mencoba mengajak Tenny untuk melakukan olahraga cocok tanam. Namun Tenny yang imannya cukup kuat menolak ajakan tersebut. Leno yang sudah tidak tahan akhirnya mencoba untuk memperkasos Tenny, yang membuat Tenny sontak menendang telur cacing Leno sampai mules. Leno yang kesal lantas meninggalkan Tenny di tempat itu begitu saja. Tidak selang berapa lama Leno pergi, tiba-tiba Tenny didatangi seorang bocil bernama Benjamin yang langsung menyerang Tenny sampai tewas. Lalu kita akan dibawa ke tahun 2009 di sekolah yang sama. Terlihat seorang siswa bernama Derek sedang berbincang dengan siswi yang bernama Lisa. Sedikit informasi, Derek ini merupakan siswa yang baru 2 bulan pindah di kota tersebut. Tidak selang berapa lama, muncul seorang siswa bernama Mark yang menghampiri mereka berdua. Di sini, Derek mengatakan bahwa ia akan segera kembali pindah ke kota lain, dikarenakan ia merasa sangat bosan di kota ini. Setelah itu, Derek menuju ke ruang kepala sekolah. Saat sedang mengantri untuk menghadap kepala sekolah, Derek yang melihat seorang siswi bernama Christy nampak mulai terpesona. Derek pun lantas masuk ke ruangan kepala sekolah dan langsung mengatakan niatnya untuk keluar dari sekolah tersebut. Mendengar hal itu, bapak kepala sekolah mengatakan bahwa ia akan menelpon orang tua Derek mengenai hal tersebut. Di tempat lain, terlihat adik Derek yang bernama Toby sedang mengobrol dengan dua orang temannya yang bernama Tolly dan Golly. Di sini, Toby yang sangat ingin berteman dengan mereka berdua langsung diberikan sebuah tantangan untuk pulang melewati sebuah jalan pintas. Toby pun lantas menyanggupi tantangan tersebut. Akhirnya, Toby yang tidak tahu apa-apa mengenai jalan tersebut langsung segera memasukinya. Setelah beberapa saat Toby masuk, terlihat ada seorang pria tua sedang mengintip dari balik pepohonan. Dan saat Toby sudah berada di tengah perjalanan, ia pun nampak sangat terkejut saat melihat seekor anjing yang telah tewas dengan sangat menakutkan. Namun saat Toby mencoba memeriksa bangkai tersebut, tiba-tiba seorang pria tua bernama Ivor muncul dan langsung mengatakan bahwa ia akan segera menghabisinya. Mendengar hal itu, Toby yang nampak ketakutan langsung berlari sekencang-kencangnya. Lalu kita dibawa ke tahun 1946. Di sini nampak seorang guru dari sekolah mengatakan pada ayah Benjamin bahwa Benjamin akan dikeluarkan dari sekolah. Dikarenakan pihak sekolah telah memiliki bukti kuat bahwa Benjamin telah menderita gangguan jiwa yang cukup berbahaya. Mendengar hal itu, ayah Benjamin pun langsung marah-marah dengan mengatakan bahwa tanah dan sekolah Harley merupakan miliknya. Maka dari itu, jika anaknya dikeluarkan dari sekolah, maka ia ingin agar sekolah tersebut segera dihancurkan. Namun guru tersebut mengatakan bahwa itu tidak mungkin, dikarenakan kakek dari Benjamin telah memberikan secara resmi tanah dan sekolah tersebut kepada pemerintah. Di dapur, Benjamin yang mendengar hal tersebut langsung berlari keluar rumah. Nampak kakak Benjamin yang bernama Ivor merasa sangat sedih. Saat Benjamin sedang duduk di sebuah batu, nampak seekor anjing menghampirinya, dan dengan sangat santai, ia pun langsung menghabisi anjing tersebut. Lalu kita kembali ke tahun 2009. Terlihat Derek sedang menelpon Lisa mengenai gadis yang bernama Christy. Tidak selang berapa lama, Toby datang dengan keadaan yang berantakan. Derek pun lantas bertanya, "Ada apa, bro?" Toby pun langsung mengatakan semua yang telah ia alami barusan. Mendengar hal itu, Derek pun lantas menyuruh Toby untuk segera membersihkan diri agar ibunya tidak mengetahui semua yang telah terjadi padanya. Sore harinya, Derek lantas menuju ke lokasi jalan pintas seperti yang telah diceritakan oleh Toby. Namun saat ia hendak masuk ke jalan tersebut, tiba-tiba Mark menelpon dan mengatakan bahwa Derek harus segera ke warung, dikarenakan ia sudah telat untuk bekerja. Mendengar hal itu, Derek pun langsung segera menuju ke warung. Sesampainya di warung, sembari bekerja, Derek mulai bercerita pada Mark mengenai kejadian yang telah dialami oleh adiknya. Di sini, Mark mengatakan bahwa jalan pintas yang telah dilalui oleh Toby
memang sangatlah berbahaya, dikarenakan sudah cukup banyak orang yang hilang tak kembali saat melintasi jalan tersebut. Mark pun menambahkan bahwa menurut mitos, jalanan tersebut dijaga oleh seorang kakek psikopat bernama Benjamin Harley. Namun anehnya, saat pihak kepolisian memeriksa keluarga Harley, mereka sama sekali tidak menemukan bukti kejahatan apapun di sana. Malam harinya, sepulang bekerja, Derek diberitahu ibunya bahwa tadi siang kepala sekolah telah menelponnya dan memberitahukan tentang Derek yang meminta untuk pindah sekolah. Di sini, Derek mengatakan bahwa sejak ayahnya meninggalkan mereka semua, ia mulai tidak memiliki semangat untuk bersekolah. Lalu, Derek pun segera menuju ke kamarnya. Pagi harinya, saat Derek sedang sarapan, terlihat Toby datang untuk meminta berangkat bareng ke sekolah. Di sini, Derek menasihati adiknya itu untuk tidak lagi menuruti perintah teman-temannya yang ada di sekolah. Mendengar hal itu, Toby pun mengatakan, "Oke, Kak." Di sekolah, saat sedang di kelas, Mark yang melihat Derek terus saja memandangi Christy, lantas menyarankan agar Derek menghampiri Christy untuk PDKT. Alhasil, Derek pun memberanikan diri untuk mendekati Christy. Dengan sedikit rayuan, mereka berdua pun akhirnya berkenalan dan mengobrol sejenak. Saat pulang sekolah, terlihat Derek dihampiri seorang siswa yang bernama Tyler. Tyler mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi dari Mark kalau adik Derek telah menemukan bangkai seekor anjing di jalan pintas. Derek pun mengatakan bahwa itu semua memang benar. Tyler pun lantas meminta Derek untuk menemaninya ke tempat tersebut, dikarenakan sudah 3 hari anjing kesayangannya telah menghilang. Derek yang juga penasaran dengan jalan tersebut, langsung mengiyakan ajakan Tyler. Malam harinya saat makan malam, Derek bertanya pada neneknya mengenai jalan pintas yang ada di dekat sekolahnya. Di sini, nenek Derek langsung memperingatkan Derek untuk jangan sekali-kali lewat jalan tersebut tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah nenek Derek masuk ke kamarnya, Ibu Derek mulai bercerita bahwa sejak tahun 1945, jalan pintas tersebut telah banyak memakan korban. Dan anehnya, hampir semua korbannya merupakan siswa dari Harley School. Tidak selang berapa lama, Tyler datang untuk mengajak Derek menelusuri jalan pintas. Sesampainya di lokasi, mereka berdua pun lantas masuk ke jalan pintas tersebut. Di rumah, nampak Toby yang sedang main game dimarahi oleh ibunya, dikarenakan mainnya sangat noob tapi sok barbar. Sedangkan Tyler dan Derek yang sedang menyusuri jalan pintas akhirnya sampai di rumah milik keluarga Harley. Terlihat Ivor sedang mencuci mobilnya di sebuah gudang. Tidak selang berapa lama, Ivor pun pergi. Melihat hal itu, Tyler dan Derek pun langsung segera mengendap-endap masuk ke dalam gudang. Setelah beberapa saat melihat-lihat isi gudang, tiba-tiba Derek menemukan puluhan kalung anjing di tempat tersebut. Tyler dan Derek pun langsung memeriksa satu persatu kalung tersebut, berharap anjingnya tidak termasuk yang telah dihabisi oleh Ivor. Namun saat Tyler dan Derek sedang fokus mencari, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki Ivor menuju ke gudang. Alhasil mereka berdua pun langsung bersembunyi di balik mobil. Namun sayang, Ivor yang telah mengetahui keberadaan mereka berdua langsung mengambil besi untuk digunakan menyerang mereka berdua. Tyler dan Derek yang ketakutan langsung segera berlari pergi dari tempat tersebut. Pagi harinya di sekolah, Derek menceritakan seluruh kejadian semalam pada Mark dan Lisa. Tidak selang berapa lama, Tyler muncul. Di sini, Tyler kembali mengajak Derek untuk pergi ke rumah keluarga Harley lagi. Dikarenakan Tyler ingin memiliki bukti jika memang benar Ivor lah yang telah menghabisi nyawa anjingnya. Mendengar hal itu, Derek pun mengatakan, "Yuklah bro, daripada nganggur, ya kan?" Setelah Tyler dan Mark pergi, Lisa yang juga penasaran mengenai kasus keluarga Harley lantas mengatakan pada Derek agar ia diajak serta dalam penelusuran nanti malam. Derek pun mengatakan, "Yuklah kalau memang kamu nganggur, Liz." Malam harinya saat Derek sedang bekerja, terlihat Ivor datang untuk memesan sebuah hotdog. Terlihat Derek dan Mark merasa sedikit ketakutan, dikarenakan Ivor memesan hotdognya sambil senyum-senyum dengan menggunakan senyuman ala psikopat. Setelah Ivor mengambil hotdognya dan pergi, tiba-tiba Christy muncul untuk memesan seporsi kentang goreng. Di sini Derek yang jatuh cinta pada Christy lantas menawari Christy untuk mau diajak jalan-jalan nongkrong santuy sambil PDKT esok malam. Mendengar hal itu, Christy pun lantas mengatakan, "Yuk ah, mumpung aku juga lagi nganggur nih." Singkat cerita, sebelum pulang kerja, Derek yang sedang membuang sampah dikejutkan dengan Mark yang lagi ditawan oleh psikopat. Dan saat Derek akan menolongnya, tiba-tiba psikopat tersebut langsung menyerang Mark sampai tumbang. Derek pun lantas berlari mengejar
psikopat tersebut. Namun sial, ternyata semua itu hanya prank Mark dan temannya yang bernama Bill saja. Esok paginya, Derek yang melihat Christy sedang main bola langsung mengirimkan SMS yang mengatakan bahwa malam ini ia akan menjemput Christy untuk nongkrong-nongkrong santuy. Christy pun lantas membalas, "Oke bro, jemput aja gitu." Malam harinya di rumah Derek, nampak Tyler, Mark, dan Lisa sedang berbincang-bincang tentang rencana penelusuran mereka malam ini. Di sini Tyler mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi dari pamannya kalau Ivor setiap pukul 8 malam selalu menghabiskan waktunya di sebuah kafe khusus para veteran perang. Jadi Tyler memiliki ide untuk menyuruh Derek mengawasi Ivor di kafe tersebut, sedangkan ia, Mark, dan Lisa akan menyelinap masuk ke rumah Ivor. Tidak selang berapa lama, Toby menghampiri mereka semua, sembari mengatakan bahwa ia sangat ingin ikut di dalam penelusuran. Lisa pun langsung mengatakan, Adek kan masih kecil, jadi bobo aja ya." Mendengar hal itu, nampak Toby merasa sangat terhina, dan mereka semua pun langsung segera pergi dari rumah Derek. Lalu kita dibawa ke tahun 1953. Terlihat Ivor dan ibunya sedang membawa jenazah seorang siswa yang telah dihabisi oleh Benjamin untuk dimakamkan. Tidak selang berapa lama, muncul siswa lain yang melihat kejadian tersebut. Ayah Ivor pun langsung segera menghabisi siswa tersebut dengan sangat santuy. Kembali ke tahun 2009, terlihat Derek dan Christy sedang pacaran di parkiran sambil menunggu Ivor datang. Tidak selang berapa lama, Derek yang melihat mobil Ivor datang langsung menelpon Mark agar segera beraksi. Dan mereka bertiga pun langsung segera menuju ke rumah keluarga Harley. Singkat cerita, sesampainya mereka bertiga di rumah tersebut, mereka pun mulai masuk ke dalam gudang untuk mencari bukti-bukti yang diperlukan. Di sini, Lisa melihat sebuah clipping koran yang mengatakan bahwa Benjamin Harley telah meninggal dunia sejak usia 15 tahun. Di depan kafe, nampak Derek dan Christy sedang nyanyi-nyanyi santuy lalu beradu cingur. Sedangkan Mark, Tyler, dan Lisa melanjutkan pencariannya dengan masuk ke dalam rumah keluarga Harley. Mereka bertiga pun mulai menelusuri setiap sudut ruangan, sampai akhirnya Mark dan Lisa menemukan sebuah ruangan yang berisi patung-patung yang sepertinya sedang bersekolah. Di sini kita akhirnya mendapatkan sebuah fakta bahwa setelah Benjamin dikeluarkan dari sekolah, ayahnya membuatkan sebuah ruangan untuk dipakai Benjamin belajar layaknya seperti di sekolah. Di depan kafe, Derek yang melihat Ivor hendak pulang langsung berusaha menelpon Mark. Namun sayang, telepon Mark ternyata tidak mendapatkan sinyal di dalam rumah tersebut. Alhasil, Derek pun langsung segera bergegas menuju ke rumah keluarga Harley sebelum Ivor sampai ke rumahnya. Di rumah keluarga Harley, nampak Tyler dan Mark yang sedang menyusuri ruang bawah tanah mendengar suara minta tolong dari dalam sebuah ruangan. Tyler pun lantas membuka pintu ruangan tersebut dan terlihat ada seorang kakek-kakek tua yang terikat dengan rantai di tempat tersebut. Tyler pun lantas berusaha melepaskan kakek tersebut dengan membuka pengunci rantainya. Setelah terbebas, kakek tersebut lantas mengajak Tyler, Mark, dan Lisa untuk segera keluar dari tempat tersebut. Sesampainya di luar, kakek itu lantas meminta agar Tyler mengambil alat di gudang untuk memotong rantai yang mengikatnya tersebut. Tyler yang berhasil mendapatkan sebuah palu, lantas menyuruh Mark untuk menaruh rantai si kakek ke sebuah batu agar ia bisa menghancurkannya. Namun sial, saat Tyler akan mengayunkan palunya, tiba-tiba kakek tersebut menarik rantai yang sedang dipegang Mark, yang otomatis membuat tangan Mark terkena palu Tyler sampai cedera parah. Lisa pun langsung segera mencari sinyal untuk menelpon ambulan. Namun sial, Tyler yang masih fokus menenangkan Mark tiba-tiba langsung diserang oleh si kakek menggunakan palu sampai tewas. Lisa yang melihat kejadian tersebut langsung berlari menyelamatkan diri, sedangkan si kakek langsung membuka rantai yang mengikatnya. Singkat cerita, Derek yang baru datang dikejutkan dengan Lisa yang berteriak meminta tolong. Setelah Lisa masuk ke mobil, Ivor yang baru datang tiba-tiba langsung menabrak mobil Derek. Melihat Ivor membawa senjata, Derek, Lisa, dan Christy pun langsung segera berlari menuju ke hutan untuk menyelamatkan diri. Namun sial, dalam pelarian tersebut, Lisa terkena tembakan di kakinya. Derek pun lantas menyuruh Christy untuk terus berlari, sedangkan ia membantu Lisa untuk berdiri dan berlari. Di dalam hutan, Christy yang tersesat malah bertemu dengan si kakek psikopat yang langsung menangkapnya.
Sedangkan Derek dan Lisa yang masih berusaha keluar dari hutan tersebut malah terperosok jatuh di sebuah lubang yang penuh dengan tulang-tulang. Derek pun langsung segera keluar dari lubang tersebut. Namun saat ia akan mengeluarkan Lisa, Derek yang mendengar suara langkah Ivor memutuskan untuk meninggalkan Lisa di lubang tersebut. Alhasil Lisa pun mulai bersembunyi dengan menutupi badannya menggunakan tulang-tulang yang ada di lubang tersebut. Namun sial, ternyata Ivor berhasil menemukan Lisa. Tapi saat Ivor hendak menghabisi Lisa, tiba-tiba dari belakang, Derek langsung menyerang Ivor sampai tumbang. Derek dan Lisa pun lantas kembali melanjutkan pelariannya. Di tengah perjalanan, Derek dan Lisa bertemu dengan Christy yang sedang akan dihabisi oleh kakek psikopat. Terlihat psikopat tersebut tanpa ragu langsung menghabisi Christy sambil tersenyum. Derek yang marah langsung menyerang psikopat tersebut. Namun sial, psikopat yang sudah terpojok langsung memasukkan pisau ke perut Derek sampai lemas. Namun saat psikopat hendak menghabisi Derek menggunakan palu, dari belakang Lisa langsung menarik rantai yang menjerat leher psikopat tersebut sampai jatuh. Melihat ada kesempatan, Derek pun langsung mengambil palu tersebut. Namun saat Derek hendak menghabisi psikopat tersebut, tiba-tiba Ivor muncul sembari mengarahkan senjatanya ke arah Derek. Namun bukannya menyerang Derek, Ivor malah justru menyerang psikopat tersebut sampai tumbang. Di sini Ivor mendekati psikopat tersebut sembari mengatakan bahwa ia sangat menyayangi psikopat yang ternyata adalah adik Ivor yang bernama Benjamin tersebut. Jadi di sini guys, kita akhirnya tahu bahwa Benjamin ternyata masih hidup. Tapi orang tua Benjamin sengaja memberikan berita palsu pada pihak kepolisian dengan mengatakan bahwa Benjamin telah meninggal. Jadi di koran-koran dituliskan bahwa Benjamin telah meninggal. Oke, kita lanjut. Lalu kita dibawa ke tahun 1955. Terlihat Ivor yang sudah menjadi seorang tentara baru pulang dari bertugas. Ivor yang melihat Benjamin mengalami kondisi yang sangat menyedihkan, lantas menghampirinya dan mengatakan bahwa ia berjanji akan selalu menjaga Benjamin seumur hidupnya. Kita kembali ke tahun 2009. Di sini Ivor mengatakan pada Benjamin bahwa ia sudah lelah untuk menutupi semua kejahatan yang telah dilakukan oleh adiknya tersebut. Mendengar hal itu, sebelum tewas, Benjamin mengatakan bahwa ia juga sangat menyayangi Ivor. Setelah Benjamin tewas, Ivor pun lantas melakukan bundir sampai tewas. Derek dan Lisa pun mulai melanjutkan perjalanannya untuk keluar dari tempat tersebut. Namun sial, saat Lisa dan Derek sedang beristirahat sejenak, tiba-tiba dari belakang, Toby menyerang Lisa sampai tewas. Derek yang melihat hal itu, lantas mengatakan bahwa mereka harus segera membereskan jenazah Lisa. Saat mereka berdua sedang membawa jenazah Lisa, Derek mengatakan pada Toby bahwa ia berharap Toby berhenti melakukan hal tersebut. Dikarenakan Derek sudah cukup lelah, harus menutupi semua kejahatan Toby selama ini. Jadi guys, ternyata Toby adalah orang yang telah menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Dan Dereklah orang yang terus menutupi semua kejahatan dari Toby. Ya bisa dibilang, Toby dan Derek ini sangat mirip dengan Benjamin dan Ivor. Oke, paham ya guys? Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian kisahnya? Bagus atau bingung? Jadi guys, pokoknya ceritanya begitu. Sebenarnya udah gue jelasin banget sih di tengah-tengah tadi ya. Jadi kalian bisa, kalau kalian belum jelas, kalian bisa tonton lagi, oke? Sudah sangat jelas pokoknya kisahnya ini, oke? Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Bertemu lagi dengan gue di video gue selanjutnya tentunya. Bye guys. Wajahmu kian berubah, hati dan cintamu dengan berbeda. Dunia kita jalan yang panjang telah
telah kita lalui bersama, dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir. Kini kita bersama, berubah waktu kini tak bergerak, hilang berganti, dan kita yang punya. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir. Kini kita bersama, takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir. Kini kita bersama, berubah waktu kini tak menyerah, hilang berganti, dan kita yang punya. Takkan berubah semua yang